Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Putra Utama, NIM 193290080. Ya, video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran PAISD. Pada video ini akan membahas cara mendesain model pembelajaran project based learning terhadap materi PAI kelas 5 SD. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Selamat menyaksikan. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik? Baik? Oke, alhamdulillah sehat ya semua. Oke, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai mari belajar Al-Quran surah Al-Ma'un. Nah, di sini Bapak ingin bertanya. Di sini anak Bapak ada yang sudah hafal surat Al-Ma'un? Oh, ada ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, adalah kita membaca surah Al-Ma'un terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Jadi itulah surat Al-Ma'un. Ya, pada surat Al-Ma'un ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tanda tasdid ya. Jadi tanda tasdid itu seperti ya, tasdid itu adalah harakat yang berbentuk layaknya huruf wa ya. Huruf wa tahu yang seperti ini ya, atau seperti kepala huruf sin ya, ada huruf sin yang diletakkan di atas huruf Arab ya. Harakat tasdid melambangkan penekanan pada suatu konsonan yang dituliskan dengan simbol konsonan ganda ya, jadi seperti itu. Jadi contohnya bisa kita lihat di dalam surat Al-Ma'un itu ayat 1 dan 2 ya. Di situ yukadzibu, situ ada penekanan yukadzibu biddin, yukadz. Dan di surat yang kedua yadhu ya, yadhu'ul yatim. Di mana tasdidnya? Ya, terdapat di huruf ain ya, yadhu'ul yatim. Ya, kemudian juga terdapat di ayat 3 dan 4 yahuddu ya, ada penekanan di situ yahuddu. Mana huruf apanya? Tasdidnya ya di huruf bo, yahuddu. Kemudian fawailul lil musallin ya, terdapat huruf lam.
Jadi anak bapak semuanya ya udah ngerti ya itu apa itu tasdid ya. Gimana penekanan huruf tasdid itu. Di sini bapak, di sini kita akan membuat sebuah tugas project ya. Tugas project seperti sebelumnya bapak akan membagi kalian beberapa kelompok terlebih dahulu ya. Cukup 2 kelompok saja ya. Kelompok pertama itu menulis bukan semua kelompok ya, semua kelompok. Di semua kelompok itu menulis huruf Arab setiap surah Al-Maun ya. Semua ayat surah ya. Kemudian dibuat juga artinya. Terus di mana huruf tasdid itu di mana, terdapat di huruf mana, lalu di garis bawah ya. Kemudian setiap kelompok itu cari makna kandungan surah Al-Maun. Jadi apa makna kandungan surah Al-Maun. Jadi sekian saja pada pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi anak-anak bapak semuanya jadi udah tahu apa itu yang harus dikerjakan. Minggu depan kita tampilkan ya project kita pada minggu depannya. Jadi pertama membuat apa? Membuat huruf Arabnya ya surah Al-Maun ini, kemudian tulis artinya, kemudian cari makna isi surat Al-Maun ya. Nanti minggu depan setiap kelompok nampilkan ya. Oke, semoga bermanfaat pada pembelajaran pagi hari ini. Bapak akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Bapak semuanya boleh keluar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya, sehat? Ya, alhamdulillah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari surat Al-Maun, apa itu huruf tasdid ya. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tugas project kita ya, setiap kelompok. Ya, ke semua kelompok silahkan duduk berkelompok. Kita akan mulai diskusi pada hari ini ya silakan. Oke, baik ya, terima kasih. Kita beri hapus dulu semua kelompok yang sudah tampil ya. Sangat bagus sekali ya. Bapak ingin menyimpulkan sedikit supaya tidak gagal paham ya dalam makna surah Al-Maun ya. Jadi kelompok sudah membahas itu sangat baik, di mana huruf tasdidnya ya, apa itu huruf tasdid. Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit makna dari surah Al-Maun. Sebelum itu kita akan membaca surah Al-Maun dulu ya, bersama artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberikan makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Pak, yang bertanya. Oke, silakan. Ya, nanti dibahas tuh. Jadi, siapakah orang yang celaka dalam salatnya? Walladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya.
alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Lalu pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berikut. Orang mendustakan agama itu mempunyai ciri. Ya, yang pertama itu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hai anak yatim." Itu enggak boleh ya. Kemudian kedua, orang yang tidak menolong memberi makan orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan orang yang celaka, yaitu yang pertama, orang yang lalai terhadap salatnya. Kemudian berbuat riya. Sepertinya contohnya mempertontonkan amal perbuatannya, ya, perbuatan baiknya kepada orang lain. Kemudian orang yang enggan memberikan bantuan. Ya. Jadi sikap terpuji apa sajakah yang dapat kita ambil dari ayat di atas? Ya. Pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Ya, misalnya kita berteman dengan baik, ya, berkata berteman dengan baik. Kemudian santun kepada mereka bila kita anak yatim misalnya kan, maka berbuat yang santun terhadap sesama saudara yatim kita. Kemudian menyayangi dan memberi makan orang miskin, ya, sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya kekayaannya membantu orang yang tak berpunya, ya, seperti orang miskin. Kemudian salat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu salat, bersegeralah menunaikannya. Oke, kemudian hindari perbuatan riya, ya, yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Ya, misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Kemudian hendaklah memberi bantuan kepada orang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, ya. Satu dengan lainnya, lain dengan yang lainnya, ya, saling membutuhkan. Oke, baik. Ya, mungkin itu saja pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak sangat mengapresiasi semua kelompok, ya, sangat bagus dalam mendiskusikannya. Ya, yang bertanya tadi semoga lebih aktif ke depannya, ya. Ya, semoga bermanfaat pada pembelajaran pagi hari ini. Bapak akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti jangan lupa hafal surat Al-Maun yang belum hafal. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.